Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada season ini insyaallah kita akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan dari ikhwan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelurusan lisan dan jawaban yang tepat, dan semoga Allah Jalla wa'ala menghindarkan dari ketergelinciran. Di sini ada pertanyaan. Ustaz mau tanya, dulu anak pernah ikut ta'lim di daerah Solo. Ustaz yang ngisi ta'lim bilang kalau ahlus sunnah atau salafi tidak mungkin pecah. Kalau ada perpecahan atau perselisihan berarti salah satu perlu dikoreksi. Atau dengan kata lain berarti yang satu bukan salafi. Ini kalimat yang terakhir masih ucapan ustaznya atau pemahaman yang bertanya? Bagaimana cara memahaminya? Ya, kalau dikatakan tidak mungkin pecah, dalam artian saling tahzir mentahzir, ya, jauh menjauhkan, itu ya semestinya tidak demikian. Bersama ahlus sunnah, terutama di antara para duat, para da'i ilallah, hendaknya tidak saling menjauhkan umat dari yang lainnya. Semestinya seorang ustaz atau seorang guru tidak membuat muridnya memusuhi ustaz dan guru yang lainnya dari kalangan ahlus sunnah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah di dalam Al-Fatawa, bahwa tidak semestinya seorang muallim menegakkan loyalitas dan bara' karena dirinya, sehingga muridnya diminta untuk memusuhi ustaz atau guru yang lain. Nah, tapi kalau yang dimaksud dengan pecah di sini tidak mungkin terjadi perselisihan, saya kira ini kurang tepat. Karena dari masa sahabat pun, ya, ma'ruf. Di kalangan as-sahabah itu ada perpecahan enggak? Ada perselisihan enggak? Ada, bahkan sampai bunuh-bunuhan kan gitu. Terjadi peperangan di antara mereka. Ya fitnah. Kita kenal dengan perang Jamal. Ya. Perang antara pihak Ali dengan pihak Aisyah, Ali dengan Muawiyah, dan itu melibatkan sekian sahabat di pihak masing-masing, ya enggak? Jadi dari masa sahabat pun sudah ada itu perselisihan dan perpecahan itu terjadi.
sampai saat ini. Tapi perselisihan di antara mereka itu, ya, apabila didasari karena pemahaman yang berbeda di dalam memahami nas, ya, tentunya hal itu bisa dipulangkan sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Kalau kalian berselisih, kata Allah, kalau kalian bertikai, maka pulangkanlah kepada Allah dan Rasul. Ya. Kalau dalam hal-hal yang ilmiah, maksud saya, dalam hal-hal yang ilmiah, itu bisa dipulangkan kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Tapi kalau dalam hal-hal yang sifatnya syakhsiyah, maka seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Imam yang tadi. Ya. Berarti ada kezaliman di dalamnya. Ada kejahatan di dalamnya. Ada sikap yang tergesa-gesa di dalamnya. Ada permusuhan di dalamnya. Ya. Ada kebodohan tentang hakikat daripada duduk permasalahan. Nah, ini yang membuat mereka berselisih. Ya. Dan dalam hal-hal yang seperti ini tidak pantas kemudian kita menegakkan loyalitas dan bara atas salah satu pihak. Ya. Tapi justru hendaknya kita berupaya untuk menyembuhkan adanya kezaliman, adanya permusuhan, adanya kejahatan, ya, adanya ketidaktahuan duduk permasalahan, adanya ketergesa-gesaan. Ini harus disembuhkan, ya, dengan cara-cara kembali kepada bimbingan-bimbingan para ulama yang bersumber kepada Kitabullah dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masing-masing pihak mau seperti itu, saya kira selesai. Ya. Tinggalkan hawa nafsu. Tinggalkan kepentingan-kepentingan yang membonceng di dalamnya. Ya, masing-masing kembali dan memurnikan diri mengikuti Alkitab was Sunnah ala fahmi salaf dengan bimbingannya ulama. Nah, maka apa yang dikatakan oleh para ulama, coba jalani. Insya Allah yang demikian itu akan menyelesaikan permasalahan dan perselisihan di antara mereka. Baik. Kemudian tegakkan apa yang diajarkan di dalam agama kita seperti nasihat, ya, saling nasihat menasehati, saling berbaik sangka, ya, saling mencarikan uzur bagi saudaranya. Ahlus sunnah kalau melihat kesalahan yang lain dari kalangan ahlus sunnah bukan buruk sangka. Wah, ini sudah menyimpang. Jangan-jangan ini hizbi ini. Ya, jangan suudzon sama saudaranya. Ya. Tetapi apa yang dia lakukan? Nasihat. Ya. Berbaik sangka, oh mungkin barangkali maksudnya seperti ini. Barangkali demikian. Barangkali demikian. Mencarikan al-uzur bagi saudaranya. Ya. Setelah itu kalau memang dia ketemu dengan saudaranya, dia menasihatinya. Ya. Kalau memang hal itu terjadi dari saudaranya tersebut. Atau paling tidak dia tabayyun, tasabbut. Nah, sebenarnya ajaran-ajaran itu sudah jelas. Bimbingan-bimbingan para ulama pun sudah jelas. Tinggal bagaimana kita mengamalkannya, itu saja. Ya. Masalah saling menasehati, saling berbaik sangka, mencarikan uzur bagi saudaranya, ya. Kemudian bersikap yang lemah lembut kepada saudaranya. Nah, tidak tergesa-gesa di dalam menghukumi. Insya Allah semua ilmunya sudah tahu. Ya enggak? Ya. Tinggal masalahnya bagaimana kita mau mengamalkan ini. Itu saja. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau dinyatakan tidak mungkin pecah, saya kira tidak pecah dalam artian berselisih. Ya. Perselisihan itu akan terjadi. Hanya saja bagaimana kita mensikapi perselisihan tersebut. Ya. Itu yang menjadi perhatian kita. Sebagaimana yang tadi telah disebutkan. Wallahu a'lam bis-shawab. Beberapa teman kami saat ini sangat bersemangat
yang membicarakan fitnah. Tetapi terkadang malas ta'lim. Mereka terkadang juga ta'assub kepada ustaz tertentu. Bagaimana cara menasehatinya? Nah, ya dinasehati. Dinasehati betapa pentingnya untuk mempelajari ilmu. Ya. Diingatkan kepada hadis-hadis Nabi di dalam masalah fitnah. Apa sikap kita yang harus kita lakukan? Karena ada hadis-hadisnya ya. Nah, tidak ada tempat yang paling selamat. Ya, perhatikan. Tidak ada tempat yang paling selamat. Tatkala terjadi fitnah, tatkala terjadi berbagai gejolak, perpecahan, perselisihan dan lain sebagainya dari fitnah-fitnah yang dahsyat, melainkan majlisul ilm. Tempat paling selamat. Ya. Pondok pesantren, majelis ilmu, al-muhim tempat-tempat sumbernya ilmu. Paling selamat. Nah, kalau kita keluar saja dari tempat-tempat sumber ilmu ini tadi, khalas. Ya. Kecamuk fitnah itu sedemikian dahsyat. Ya. Kalau kita merasa bahwa kita gerah dengan fitnah, masuk ke tempat ilmu, selamat. Nah, maka orang yang selamat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, Inna Sa'id laman junnibal fitan. Inna Sa'id laman junnibal fitan. Inna Sa'id laman junnibal fitan. Orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan daripada fitnah. Ya, orang yang selamat, orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan daripada fitnah. Orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan daripada fitnah. Jadi fitnah itu dihindari. Ya. Fitnah itu dihindari, bukan dicari. Ya. Fitnah itu ditakuti, bukan digandrungi. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di masa-masa yang seperti ini, ya, maka hendaknya masing-masing kita menghadap kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Ya. Giat mempelajari ilmu, giat beramal, giat berdakwah. Tidak ada yang lebih melindungi kita daripada fitnah daripada itu. Nah, karena yang namanya fitnah itu ada waktunya, ada masanya. Nanti dia akan hilang. Kalau kita larut di dalam fitnah, minimalnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan pada umumnya orang yang larut di dalam fitnah, dia termakan dengan fitnah itu. Ya, termakan dengan fitnah itu. Sehingga dia tidak bisa menahan lisannya. Ya. Bahkan lebih daripada itu, dia tidak bisa menahan anggota badannya yang lain. Ya. Sampai-sampai dia merugikan agamanya. Kalau lisan sudah tidak dikontrol, ya, berbagai macam ucapan akan keluar. Demikian pula telinga tidak dikontrol, berbagai macam berita akan didengar. Ya. Kalau anggota badan yang lain tidak dikontrol dengan ilmu, maka dia akan berbuat lebih daripada apa yang diperbolehkan untuknya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. An-Nabi alaihi salatu wassalam, ya, di dalam banyak hadis mengingatkan kita di dalam masa-masa fitnah itu, ya, orang yang berbaring lebih baik daripada orang yang duduk. Ya enggak? Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berlari. Semakin ringan kita berkecimpung di dalam fitnah, atau semakin sedikit kita berkecimpung di dalam fitnah, itu semakin selamat. Makanya dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah di dalam salah satu nasihat beliau, bahwa di dalam masa-masa fitnah itu beliau nasihatkan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan di antara yang beliau nasihatkan pula bahwa bersikap as-sukut afdalu minal kalam. Bersikap diam itu lebih utama daripada berbicara. Wa antulama 'alal kalam wa antulama 'alas sukut
khairun min an tulama 'alal kalam. Bahwa engkau dicela karena diam itu lebih baik, lebih afdal dibanding engkau dicela karena engkau berbicara. Ya. Orang diam tidak berbuat apa-apa, tidak mengobarkan api fitnah. Ya. Tapi orang yang berbicara, ya, sedikit banyaknya dia punya andil untuk memperbesar api fitnah tersebut. Nah, dan menyibukkan diri dengan ilmu, ya, ini adalah cara uzlah dari fitnah yang terbaik. Karena dengan ilmu kita akan diarahkan kepada hal-hal yang bermanfaat. Ya. Orang yang kosong daripada ilmu dalam menghadapi fitnah, ya, dia tambah kacau, tambah limbung, ya, tambah panik, tambah panas hati dan dadanya, dibakar oleh api fitnah. Tapi kalau sudah menyibukkan diri dengan ilmu, mendengar ayat Al-Quran, membaca hadis Nabi, ucapannya para ulama, sibuk belajar bahasa Arab, ini fa'il, ini maf'ul bih, ya, ini mansub, ini marfu, subhanallah, hilang itu masalah-masalah fitnah itu tadi. Ya. Nah, daripada menghabiskan energi kita untuk berbicara tentang fitnah, ya, yang hasilnya belum tentu bermanfaat untuk agama kita, ya, maka lebih baik kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, ya, belajar bahasa Arab. Ya. Mereka selesai dari fitnah, tidak dapat apa-apa, pada ujung-ujungnya hanya kesalahpahaman saja. Ya. Kalau nasihatnya para ulama ya dari dulu seperti itu, ma'ruf. Ya, kalian menjaga ukhuwah, perbaiki hubungan di antara kalian, ya, saling nasihat menasihati, ya, dan lain sebagainya. Mereka berhenti daripada fitnah, tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang menghadap kepada ilmu, fitnahnya hilang, dia sudah menjadi seorang yang membawa manfaat. Ya. Sudah hafal sekian Al-Quran, sudah hafal sekian hadis, sudah bisa bahasa Arab, minimal tahu bahwa fa'il itu marfu', ya, maf'ul bih itu mansub. Subhanallah. Nah, jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah di dalam menghadapi al-fitnah. Nah, di dalam menghadapi al-fitnah. Makanya, ya, kalau fitnah itu terjadi, hendaknya kita kembali kepada majelis ilmu. Semakin kencang dahsyat fitnah yang berkobar di antara kita, semakin rajin kita tangis. Maka itu insya Allah akan menyelamatkan kita daripada fitnah. Kalau ada yang mengatakan, enggak, kamu harus tahu, ini masalahnya penting loh. Ini masalah antara sunnah dengan bid'ah, antara salafiyah dengan hizbiyah. Ya, kalau kamu nggak tahu, nanti kamu bisa-bisa jadi hizbi tanpa kamu sadar. Ya, kalau di antara ahlus sunnah itu tidak dalam masalah manhaj, sudahlah. Ya. Nah, yang ada hanya salah satu dari kemungkinan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam tadi. Ya. Nah, oleh karena itu kamu tinggalkan dan berpalinglah kepada hal-hal yang lebih bermanfaat. Nah, dan yang lebih disayangkan lagi, ya, banyak atau sebahagian dari pemuda kita, syabab salafiyin, mencurahkan perhatiannya, mencurahkan kemampuannya, ya, untuk menghabisi, ya, orang-orang yang membawa dakwah dari kalangan asatidzah, ya, di masa-masa fitnah seperti ini. Bukannya dia meredam fitnah, tapi dia menghabisi orang-orang yang membawa dakwah. Nah, tanpa ada rahmah, tanpa ada nasihat, tanpa ada tabayyun, tanpa ada tasabbut. Dan apa alasan dia untuk membolehkan dia bersikap seperti itu? Nah, kalau alasannya karena pembelaan kepada agama dan pembelaan kepada manhaj, para ulama itu tidak kurang dari ente. Bahkan ente tidak ada apa-apanya dengan ulama. Khalas. Urusan itu adalah urusannya orang-orang yang berkompeten. Ya. Di sana ada ahlul ilm, ada para ulama yang menyelesaikan. Ente tidak usah ikut-ikutan. Kan gitu. Apa kapasitasnya orang-orang yang seperti ini ikut-ikutan? Dari kalangan syabab, salafiyin. Ya. Wal'iyadzubillah.
Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi demikianlah yang semestinya kita lakukan di dalam menghadapi fitnah. Nah, dan saya ingatkan juga bahwa di masa-masa fitnah itu, ya, orang yang paling bisa kita pedomani, ya, orang yang paling bisa kita pedomani di masa-masa fitnah adalah para ulama. Itu yang paling bisa dipedomani. Sebab apa? Ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-fitnah idza aqbalat arafaha al-ulama. Ya. Wa idza adbarat arafaha al-awam. Fitnah itu ketika mula datangnya, yang tahu itu hanya ulama saja. Ya. Ulama yang ngerti kalau ini adalah fitnah. Ya. Tapi kalau sudah fitnah itu selesai, barulah diketahui oleh orang banyak. Ya. Nah, makanya tatkala terjadi fitnah, pedomani ulama. Apa kata ulama? Ya, apa nasihat mereka? Apa bimbingan mereka? Itu saja sudah. Titik. Ya. Keluar daripada itu, tidak. Ya. Kita tidak usah masuk di dalamnya. Sebab apa? Kalau sudah keluar dari apa yang dikatakan oleh para ulama, yang dibimbingkan oleh para ulama, itu sudah tidak bisa dipedomani. Ya. Karena orang yang paling mumpuni dalam menghadapi fitnah adalah ulama dengan ilmu mereka. Ya. Kalau mereka sudah mengeluarkan nasihatnya, arahannya, itulah yang paling bisa kita pegangi untuk selamat daripada fitnah. Ya. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan apa yang disunnahkan oleh beliau. Baik. Perselisihan antara salafi dan sururi, apakah perselisihan dalam hal manhaji atau diri pribadi? Jelaskan pada kami, tak. Ini kegandrungannya orang Indonesia, sukanya menyingkat-nyingkat. Ya, terkadang baik, terkadang jelek. Baik. Ya, kalau antara salafi dengan sururi jelas bahwa perbedaan itu adalah perbedaan manhaj antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ya. Dakwah sururiyah itu adalah dakwah bid'ah ikhwaniyah, bid'ah ikhwaniyah. Sehingga kalau mau disamakan dengan perselisihan di antara ahlus sunnah ya tidak sama. Jadi babnya beda. Oleh karena itu para ulama berbicara tentang fitnah sururiyah dan mentahzir dari tokoh-tokoh sururiyah. Dan beda halnya dengan ahlus sunnah. Ya, kalau di antara ahlus sunnah maka tidak demikian. Baik, wallahu a'lam bissawab. Hanya saja yang jadi muskilah sekarang, ya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, di mana sebagian kita gampang untuk menyatakan orang sururi, hizbi. Ya, kalau sudah tidak cocok sama pemahaman manhaj yang dia kira, orang langsung dituduh sururi, hizbi. Ya, nah ini yang harus diwaspadai. Nah, menvonis orang sururi hizbi itu artinya kita mengatakan dia ahlul bid'ah, mengeluarkan dia dari manhaj. Itu tidak semudah itu, tidak segampang itu. Ya. Kita tahu para ulama, ya, ketika mereka menghukumi Salman, ketika mereka menghukumi Safar, ketika mereka menghukumi Abdurrahman Abdul Khaliq atau tokoh-tokoh yang lainnya, itu tidak sehari dua hari, ya. Tidak sebulan dua bulan, tidak setahun dua tahun, tahunan mereka menjalani prosesnya. Dikirimi mereka tulisan-tulisan, buku-buku yang menjelaskan nasihat langsung kepada orangnya, nasihat. Ya. Dalam proses sekian lama, sekian tahun. Ya. Kita kan tahunya ketika sudah jor begitu. Ternyata dia hizbi, sururi. Kita tidak tahu prosesnya ini sudah sekian lama. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama. Ya. Dan kita menyaksikan dahulu di majelis Syekhuna Mukbil rahimahullah, ya, beliau itu sangat hati-hati sekali dalam menilai orang, dalam mencikapi orang. Walaupun para ulama yang lainnya sudah menjarah, sudah mentahzir dari orang tertentu, ya, ketika beliau belum
sepenuhnya tahu tentang permasalahan itu, beliau tidak menghukumi seperti apa yang dihukumi oleh para ulama yang lainnya. Ya. Yang masih teringat di dalam benak saya sekarang ini dalam kasus Adnan Ar'ur. Ya, ketika para ulama telah berbicara tentang Adnan Ar'ur, ya, tentang hizbiyahnya dia. Fulan disebutkan. Ya. Tapi Syekh mengatakan kepada salah seorang muridnya yang membawa berita pada waktu itu, ya fulan, insyaallah kamu telepon dia, kamu nasihati dia. Ya Syekh, tapi Syekh fulan sudah mengatakan demikian. Syekh fulan ini sudah mengatakan demikian, Syekh fulan sudah mengatakan demikian. Syekh hanya mengulangi kalimatnya tadi. Anta tattasil bihi wa tansahu. Baik, kata Syekh. Ya. Engkau telepon dia, engkau nasihati. Ya, seperti ini. Apakah lantas kita bilang, oh berarti Syekh Mukbil hizbi. Kalau kita kan gitu sekarang. Ya enggak? Ustaz, ini katanya Ustaz Fulan itu, ini hizbi loh Ustaz. Gimana Ustaz? Menurut antum? Nah, ini kan apa namanya? Yang terjadi ya di antara kita. Ya. Menurut antum gimana Ustaz? Kata Ustaznya ya kita lihat dulu lah. Ana belum tahu orangnya. Ya. Tapi mungkin bisa jadi seperti ini. Ustaznya memberikan ihtimal. Cobalah kita lihat dulu. Dia mulai mengkerenyitkan kening melihat Ustaz itu. Loh, kalau Ustaz ini beda sendiri, nyeleneh Ustaz. Ya. Sementara yang lain sudah bilang hizbi, dia tidak bilang hizbi. Jangan-jangan Ustaz ini juga hizbi. Seperti itu. Ya. Dihizbikan karena tidak menghizbikan orang yang dihizbikan oleh Ustaz lain. Jadi silsilah, ya berantai. Dia dihizbikan karena tidak menghizbikan orang lain. Subhanallah. Itu manhajnya siapa? Ya. Tidak kita lihat demikian dari ulama yang kita tahu. Ala qadri ilmina. Ya. Nah, seperti contoh Syekh Mukbil tadi. Kita nasihati. Engkau telepon dia, engkau nasihati. Ya. Tapi begitu jelas, memang tampak ya di atas hujjah, di atas keterangan yang nyata. Ya. Tidak ikut-ikutan sama orang. Tahu bahwa ini memang orang ini hizbi. Dikatakan hizbi. Ya. Dan Syekh kalau yakin orang itu hizbi, khalas. Beliau akan mengatakan itu hizbi. Ya. Dan beliau akan berbicara di majelisnya. Tapi tidak semudah itu. Ada proses. Asy-Syaikh Rabi ketika berbicara tentang Abdul Hasan Al-Masri. Ya, 5 tahun. Proses terus. Nasihat. Ya, ketika datang ke rumah Syekh dinasihati. Di murasalah, di telepon. Ya fulan, ya fulan, ya fulan. Baru setelah itu keluar. Setelah 5 tahun. Keluar tulisan-tulisan. Setelah orang ini menampakkan hizbiyahnya dan semakin berani menampakkan hizbiyahnya. Ya. Di akhir-akhir atau di hari-hari akan meninggalnya Syekh Mukbil rahimahullah. Nah, proses. Nah, kalau kita kan ya. Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Sekali nasihati, oh saya sudah pernah nasihati dia, sudah iqamatul hujjah, tahzir. Padahal cuma sekali. Sekali itu pun engkau datang dengan marah-marah, langsung tuding. Bukan nasihat, bukan iqamatul hujjah, nuduh. Ya, itu dianggap iqamatul hujjah. Ya. Nah, cuma dengar dari ikhwan, khalas dihukumi. Nah, cuma tahu beritanya dari sebagian media, khalas dihukumi. Ya. Dijauhkan orang-orang daripadanya. Nah itu kejadiannya. Itu yang perlu menjadi muskilah. Ya. At-ta'ajjul, ada muta'anni. Ya. Tergesa-gesa tidak adanya kehati-hatian. Nah, atau karena tidak tahunya duduk permasalahan. Atau adanya kezaliman, atau adanya permusuhan yang memang ditanamkan karena urusan-urusan pribadi. Subhanallah. Ya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita tahu juga bahwa masalah vonis menvonis ya, terhadap orang tertentu itu bukan nas qat'i. Ya, bukan nas qat'i. Apa artinya? Bukan nas yang pasti yang harus diikuti oleh semua orang.
sehingga tidak boleh orang keluar daripada hukum itu. Tidak demikian. Ya. Yang namanya al-ahkam al-syakhs, ya, vonis kepada orang tertentu, itu amrun ijtihadi. Perkara ijtihad. Ya, perkara ijtihad. Sehingga dipulangkan kepada ulama, ya, orang-orang yang berkompeten untuk menghukumi, yang ilmunya cukup untuk menghukumi ini hizbi atau bukan. Ya. Sehingga ketika hukum itu diputuskan, benar-benar hukum itu berada di atas hujjah. Nah, apalagi bagi orang-orang yang memang dia dikenal oleh ulama. Ya. Biar ulama yang menghukumi. Jangan kita yang menghukumi. Ya. Dan ketika ini adalah amrun ijtihadi, perkaranya adalah perkara ijtihad, bukan berarti kemudian kita boleh dengan semena-mena menghukumi setiap orang yang tidak sesuai dengan penilaian kita sebagai hizbi. Sebagaimana banyak prakteknya. Ya. Kalau tidak menilai orang yang kita nilai hizbi, kita katakan hizbi. Ya. Dengan dalil apa? Barang siapa yang duduk dengan ahlul bid'ah, maka dia adalah ahlul bid'ah. Kan gitu. Ya, akhirnya. Tidak semudah itu, tidak segampang itu. Ya. Nah, oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita perlu lihat para ulama kita di dalam kita memahami nas-nas, baik itu Al-Quran, Al-Hadis, dan asar-asar dari para salaf. Jangan kita pahami dengan seenak kita. Ya. Nah, dalilnya nanti barang siapa yang berteman dengan ahlul bidah, maka dia ahlul bidah. Ya lihat siapa temannya. Ya, kalau temannya ahlul bidah, ya berarti dia ahlul bidah. Padahal bukan berteman. Tapi ini ustadz, misalnya ya, ini ustadz sedang ingin mengambil hati orang ini untuk diajak kembali kepada sunnah. Tapi dianggap berteman. Karena dia tidak tahu duduk masalahnya apa yang sedang dilakukan oleh ustadz yang dia tuduh sebagai teman daripada ahlul bidah tersebut. Dan yang dia katakan ahlul bidah itu pun belum tentu ahlul bidah. Ya. Bisa jadi orang awam yang punya kecenderungan kepada al-khair, pada kebaikan, tapi yang dia tahu baik bahwa inilah yang baik. Dia tidak ngerti kalau itu adalah bid'ah. Nah, ini ingin ditarik. Ternyata, ya, menurut yang lainnya, khalas. Ya, ini adalah temannya ahlul bid'ah berarti, ya, atau temannya hizbi berarti, linknya hizbi berarti hizbi. Atau minimalnya membela hizbi. Jangan bekerja sama dakwah bersama dia. Ajib. Ya. Masalah link, menglink. Ya. Urusannya internet. Yang kita tahu media internet itu, semuanya ada di situ. Entah benar, entah enggak. Bukan media tabayyun dan tasabut. Tapi orang menuangkan segala apa yang ada pada mereka. Benar atau salah. Subhanallah. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi gunakanlah ya cara-cara yang hikmah yang dilakukan oleh para ulama kita, yang dilakukan oleh para salaf kita di dalam menjalankan agama ini dan di dalam kita mengikuti dakwah. Baik. Perbedaan antar ulama apabila dikatakan perpecahan. Ini apa? Contoh, menjual barang dengan hutang, harganya lebih mahal. Ada ulama yang mengatakan haram, ulama lain halal. Contoh dua, hukum cadar. Ada ulama yang mengatakan wajib, ulama lain keutamaan. Jazakumullah khairan. Ini maksudnya memberi info atau bertanya? Toib. Atau maksudnya apa perbedaan apabila ulama dikatakan berpecah? Saya nggak tahu, nggak paham maksud dari pertanyaan ini. Beberapa ikhwan mengatakan bahwa akhlak yang jelek seperti dalam bermuamalah itu termasuk manhajnya kurang baik. Sehingga mereka tidak mau taklim dengan ustadz yang dianggap akhlaknya jelek. Ustadz mohon dijelaskan. Masalah
kita mengambil ilmu, ya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah oleh kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian. Nah, ketika ada seorang merasa tidak nyaman, ya, untuk mengambil ilmu dari seorang ustadz karena mungkin masalah akhlak, katakan seperti itu. Ya. Ini sebenarnya hak pribadi. Dia boleh saja seperti itu. Hak pribadi dia untuk tidak mengambil ilmu dari ustadz yang dia merasa tidak punya akhlak yang baik. Ya. Hanya saja hal itu jangan dia jadikan sebagai isu yang menjatuhkan kehormatan ustaz tersebut. Paham ya? Dia tidak mau taklim, itu urusan dia. Itu urusan dia. Nah, dia ingin mengambil dari ustaz yang menurutnya akhlaknya Masya Allah, itu urusan dia. Tapi jangan jadikan isu untuk menjatuhkan kehormatan ustaz tersebut. Itu babnya sudah beda. Ya. Nah, yang terjadi di mana sebagian ikhwan kita, ya, ketika dia tidak setuju dengan sebagian ustaz, ya mungkin katakan karena akhlaknya yang tidak baik, kalau itu benar, ya, kalau itu benar, ya, dia sebarkan itu kepada teman-temannya, sehingga menjadi gonjang-ganjing, menjadi isu yang menimbulkan fitnah. Ya, akhirnya jatuh kehormatan ustaz tersebut. Ini masuknya ke dalam bab apa? Bab ghibah. Ya. Nah, masuknya ke dalam bab menjatuhkan kehormatan orang lain, melanggar kehormatan saudaranya yang muslim. Dan semestinya yang dia lakukan adalah berupaya bagaimana menasehati. Ya. Menasehati, kemudian meluruskan. Kalau dia tidak mampu dengan sendirinya, mungkin dia bisa pakai tangan orang lain dengan cara yang baik. Ya, dengan menyampaikan kepada ustadz yang lain, supaya hal ini disampaikan dengan cara yang baik. Nah, maka yang seperti itu akan lebih baik hasilnya. Baik. Dan juga ya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita ketahui, bahwa yang namanya ustadz itu malaikat enggak sih? Saya kadang jadi bingung tuh. Ustadz itu malaikat enggak? Kita sepakat insyaallah bahwa ustadz itu bukan malaikat. Yang enggak usah kan ustadz, ulama saja bukan malaikat kan gitu. Nabi saja bukan malaikat. Kalau bukan malaikat, mungkin salah enggak? Mungkin. Mungkin dia punya kekurangan enggak? Mungkin. Nah, kalau kita sudah tahu kalau dia manusia biasa, yang mungkin kurang, yang mungkin salah, apa yang semestinya kita lakukan? Ya. Maka, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disinilah nilai daripada persaudaraan itu. Ya. Kita bersaudara itu bukan dalam hal-hal yang hanya sifatnya kita cocok. Tapi justru di dalam hal-hal yang seperti ini butuh kita menampakkan persaudaraan yang hakiki. Bentuk kita bersaudara dengannya dalam agama. Bentuk kita sayang kepadanya karena Allah. Bentuk karena kita punya nasihat. Karena yang namanya nasihat itu adalah iradatul khair lil mansuhilah. Menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasehati. Maka di saat itulah berarti dia membutuhkan uluran tangan kita. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Rabi. Tidak setiap orang salah kemudian kita tol. Apa itu tol? Kita potong, kita hilangkan, kita habiskan, kita binasakan. Tidak. Ya. Kalau seperti itu kata beliau, la yabqa ma'ana ahad. Tidak akan ada satu orang pun yang tersisa sama kita. Karena setiap orang itu mungkin salah, mungkin punya kekurangan, dan sangat mungkin. Makanya ada syariat apa? Saling menasehati, saling ingat mengingatkan. Sekarang jujurlah sama diri pribadi kita sendiri. Kalau engkau punya salah,
Ya. Kalau engkau punya kekurangan, kepingin enggak engkau langsung dijauhi oleh orang? Ya. Kalau engkau tidak pingin engkau disikapi seperti itu, maka jangan bersikap seperti itu kepada saudaramu. Ya. Apalagi ya, namanya seorang ustadz, betul memang dia harus menjadi tauladan, ya. Menjadi contohan bagi ikhwan, bagi yang lainnya. Ya, betul itu. Tapi ingat bahwa mereka tidak sempurna. Mereka pun tidak sempurna. Terkadang sebagian ikhwan, dan ini kejadian ya, dia ingin ustadz yang di tempatnya itu seperti ustadz yang ada di tempat lain. Apa nih ustadz ini? Ya. Nggak seperti Ustadz Fulan. Oh, Masya Allah, Ustadz Fulan. Demikian. Sementara Ustadz ini apa ini? Kalau engkau memang mengagumi Ustadz Fulan bin Fulan itu, yang ada di tempat lain itu, yang engkau pindah. Ya, jual rumahmu. Atau kalau engkau ngontrak, selesaikan kontrakannya. Atau kalau memang engkau nggak sabar, ya sudah, tinggalkan kontrakannya. Ya pindah ke tempat ustadz itu. Jangan buat masalah di tempat ustadz yang sebelumnya. Ya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi cobalah. Artinya kita memahami masalah ini dengan baik. Ya. Jangan kita menuntut sesuatu yang lebih daripada kadarnya. Dan jangan mensikapi orang lain dengan sikap yang kita pun tidak mau disikapi seperti itu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Baik, wallahu a'lam bissawab. Selama ini ada yang bertanya, selama ini sudah beberapa kali Ustadz diadakan islah asatidzah di hadapan masyayikh. Tapi islah ini tidak mengubah sikap-sikap ikhwah pada tingkat bawah. Jadi ada tingkat meningkat ini. Ukurannya apa ini tingkatan ini? Apa upaya konkret para asatidzah agar orang-orang yang ada pada tingkat awam ini bisa saling rukun damai? Ya, upayanya buat kajian yang damai. Ya. Kajian yang memanggil untuk kita saling kembali berukhuwah, ya, menjalin hubungan persaudaraan yang baik, meninggalkan fitnah, menyibukkan diri dengan ilmu. Nah, menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat, itu yang akan menyelesaikannya. Kembali kepada nasihatnya ulama. Kalau masing-masing mengklaim bahwa dia yang paling mengamalkan nasihatnya ulama, sedangkan yang lain tidak, kemudian menghabisi yang lainnya, ini tidak akan selesai masalahnya. Ya, masalahnya tidak akan selesai. Nah, dan seperti yang saya katakan tadi, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau nasihat para ulama itu memang sudah cukup. Saya kira dari tahun ke tahun, dari satu daurah ke daurah yang lainnya, dan satu pertemuan sampai pertemuan berikutnya, ya, di hadapan para ulama, di hadapan para masyayikh, nasihat mereka itu sama sebetulnya. Hatta di daurah yang umum atau di daurah yang khusus bagi asatidzah, nasihatnya sama. Tapi subhanallah, prakteknya itu yang berat. Ya, prakteknya itu yang berat. Karena memang ada syaitan yang berupaya untuk memanas-manasi suasana. Imma syaitannya jin yang masuk ke dalam dada kita masing-masing. Wa imma syaitannya adalah ins, ya, manusia. Ya. Di antaranya itu tadi. Ya, orang-orang yang bukannya berupaya untuk meredam suasana, tapi dia membuat tulisan-tulisan yang menghabisi ustadz-ustadz yang dia anggap tidak cocok dengan pemahamannya. Ya. Walaupun seandainya di sana ada kesalahan, ya, bukan berarti kita menutup diri daripada kesalahan itu. Kesalahan tidak diperbaiki dengan cara yang brutal seperti itu.
kesalahan itu diperbaiki dengan cara yang hikmah. Karena yang sedang dibidik adalah ahlus sunnah. Ya. Orang yang asalnya adalah ahlus sunnah, bukan hizbi. Maka caranya pun dengan cara yang berbeda. Ya. Apalagi sudah ada nasihat dari para ulama untuk masing-masing menahan diri dan kembali untuk membuka lembaran yang baru. Ya. Kemudian melupakan lembaran yang lama. Untuk menjalin ukhuwah. Untuk saling memperbaiki dan sebagainya. Maka sudah cukuplah nasihat para ulama itu. Jangan kita tambahi dengan sikap-sikap kita yang demikian. Ya. Kadang kita, ya itu tadi saya katakan. Kadang kita tanpa sadar, kita itu memilah-milih nasihatnya ulama. Kalau cocok sama kita, kita lakukan. Kalau nggak cocok, ya, tidak kita indahkan. Mungkin kita punya alasan untuk itu. Oh iya, memang betul kata Syekh Rabi' demikian. Tapi kan duduk masalahnya seperti ini. Nah ini belum sampai kepada Syekh. Kita mulai lagi. Ya. Akhirnya ribut lagi. Nah. Ya memang begitu nasihatnya Syekh. Tapi ini kita perlu membela manhaj. Kita lebih tahu tentang keadaan mereka di sini dibanding Syekh di sana jauh. Nggak mendengarkan beritanya. Ya. Kalau kita di sini ikhwan nanti menjadi korbannya. Mulai lagi. Ya, dengan berbagai alasan. Ya sudahlah. Kalau nasihat ulamanya seperti itu ya sudah berhenti. Kan gitu. Masing-masing menahan diri. Nggak usah diperpanjang. Itu saya kira yang paling tepat, wallahu a'lam, ya. Mengambil apa yang dinasihatkan oleh para ulama dan tidak merekayasa apa yang ada pada kita untuk membenarkan apa yang kita buat. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah di zaman ini banyak dai yang bermanhaj salaf. Alhamdulillah. Tapi kenapa semakin banyak pula perselisihannya? Nah ya kenapa? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan hadisnya sahih dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Maftaraqa ithnani kana yatawaddan illa bi dhanbi ahadihim. Kata beliau alaihi salatu wassalam, tidaklah dua orang bertikai, berpecah, berselisih, yang mana dahulunya keduanya saling mencintai, melainkan karena sebab dosa salah satu daripada keduanya. Pasti ada dosa yang kita perbuat di antara kita. Ya, itu tadi. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Imam. Ya, adanya permusuhan yang ditanamkan. Adanya kezaliman. Adanya sikap tergesa-gesa. Adanya sikap menghukumi tanpa tahu duduk masalahnya. Ya. Nah. Jadi, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu kita perbaiki juga untuk semakin memperbaiki kondisi kita adalah dengan kita introspeksi diri masing-masing. Ya. Karena dosa-dosa itu akan berdampak kepada diri kita, atau kepada keluarga kita, atau kepada masyarakat kita, atau kepada dakwah kita. Nah, terutama yang membawa dakwah, ya, hendaknya memang kita introspeksi diri. Sebab dosa yang dilakukan oleh mereka yang membawa dakwah itu jelas akan berdampak kepada dakwahnya. Akan berdampak kepada dakwahnya sehingga dakwah itu semakin berantakan, carut-marut. Nah, dan sesungguhnya kita tidak perlu mengkhawatirkan dakwah ini. Yang perlu kita khawatirkan adalah diri kita sendiri. Dan itu yang diingatkan oleh Syekhuna Muqbil rahimahullah. Ya.
Nahnu la nakhafu ala da'watina, kata beliau. Kita tidak pernah merasa khawatir terhadap dakwah kita ini. Kenapa? Karena dakwah ini Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menjaganya. Ya. Tapi diri kita siapa yang menjaganya? Kita tidak punya jaminan. Ya. Kita tidak punya jaminan. Sehingga ya, hendaknya kita introspeksi diri kita masing-masing. Ya. Jangan kita hanya mengkhawatirkan dakwah. Nanti dakwah akan demikian, dakwah akan demikian, dakwah akan demikian. Sementara kita tidak pernah introspeksi diri. Ya. Barangkali karena dosa-dosa kita sehingga terjadilah apa yang terjadi. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ketika kita belajar manhaj salaf dari ustadz yang berbeda, seolah-olah bagaikan minyak dan air. Ketika bertemu tidak ada kalam dan salam. Bagaimana menyikapi hal ini? Ya, kalam dan salam. Ya, kalau ketemu kamu kalam dan salam. Kan gitu. Yang dikeluhkan tidak ada kalam dan salam. Berarti obatnya apa? Obatnya ya, kalau ketemu kamu kalam dan salam. Tetapi dia nggak mau, Ustaz. Mukanya muram terus. Saya senyum, dia masem. Bagaimana itu? Ya, nggak apa-apa. Ya, kamu berpahala, nah dia dikhawatirkan bisa berdosa, kan gitu. Ya, mensikapi sesuatu dengan hal yang baik itu lebih baik. Ya, bukan berarti orang salah kemudian kita harus salah juga. Oh, dia membunuh, saya juga enggak, kan gitu. Dia mentahdir saya, berarti saya juga harus tahdir dia. Lah. Nah, jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau ketemu ya kalam dan salam lah. Sehingga insyaallah yang demikian ini akan lebih mendinginkan. Bagaimana menyikapi hal ini? Padahal Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr telah menulis buku tentang rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah. Nah, ya. Jadi ya itu, ya. Hendaknya kita mensikapi kesalahan itu dengan sikap yang benar. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, sebarkanlah salam, sebarkanlah kalam, ya, dan sebarkanlah rahmah, terutama di antara Ahlus Sunnati wal Jamaah, karena mereka itu adalah saudara-saudara kita di atas manhaj. Ya. Sudah sedikit pecah belah. Ya. Coba kita pikirkan ya, dalam satu kampung saja. Kadang kita ketemu ikhwan itu satu atau dua. Ya enggak? Selama kita berjalan dari ujung kampung ke ujung yang berikutnya, tidak ketemu ikhwan. Ketemu ya manusia umum, kaum muslimin. Begitu ketemu ikhwan, cemberut. Ya apa seperti itu? Nah, ini kondisi yang sangat mengenaskan sekali. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, maka amalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun tidak engkau kenal. Baik. Hawa nafsu yang terselubung itu apa, Ustaz? Ya banyak. Di antaranya seperti yang disebutkan tadi, yaitu hubur riyasah. Cinta kepada kepemimpinan. Cinta kepada kepemimpinan. Nah, terkadang di dalam dakwah itu mungkin kita tidak mengharapkan harta. Mungkin kita tidak mengharapkan pujian dan sanjungan. Tapi kita ingin diposisikan. Kalau nggak berada di posisi yang diinginkan, khalas. Ya, menarik diri dari dakwah. Saya keluar dari dakwah. Ya, yang ustadz nggak jadi ustadz lagi. Yang pengurus yayasan nggak mau jadi pengurus yayasan lagi. Kenapa? Karena posisinya nggak di tempat yang dia inginkan. Jangan begitu. Ya. Nah, kalau memang kita ikhlas di dalam dakwah untuk niatnya mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, dalam kondisi kita senang atau tidak senang, ya,
urusan yang sifatnya hanya seperti ini, jadikan hal yang nomor 2. Ya. Selama itu adalah amalan dakwah, yang engkau yakin bahwa yang engkau bela adalah kebenaran, yang engkau bantu adalah kebenaran, dan engkau akan mendapatkan pahala karenanya, maka lakukanlah karena Allah. Nah, jadi waspada terhadap hawa nafsu. Hawa nafsu itu halus sekali. Tipis. Banyak sekali contohnya hawa nafsu yang terselubung. Contoh lain. Ya. Ada fatwa ulama datang mentahdzir seseorang. Baik. Ya. Wah, kita senang. Dapat senjata. Ternyata ulama fulan berfatwa menghizbikan fulan. Ya, saya sudah ragu sama dia dari dulu. Ya. Dan ternyata betul bahwa dia adalah hizbi. Buktinya nih, fatwanya ulama. Sebatas ini masih belum ada masalah. Ya. Tapi kalau dilihat ke belakang, ternyata antara dia dengan orang yang dihizbikan ulama tadi ada ketersinggungan. Paham ya? Persinggungan. Nah, dia senang setengah mati. Ya untung aja nggak mati gitu kan. Ketika adanya fatwa ulama yang menghizbikan fulan, ternyata membonceng di dalamnya karena dia pernah tersinggung sama orang. Ini sudah hawa nafsu. Engkau tidak murni lagi karena fatwanya ulama, tapi ini hawa nafsu. Sehingga dia menjadi orang paling getol mentahdzir fulan. Ya. Kenapa? Karena dia pernah tersinggung. Kebetulan sekarang dapat senjata. Itu hawa nafsu. Jadi banyak sekali hawa nafsu yang terselubung. Wah, ini urusan dakwah ya akhi. Padahal dia pernah merasa sakit hati dengan fulan. Baik. Ya, contoh lain. Ya. Tatkala seorang dihadapkan kepadanya 2 pendapat. Ini pendapat ulama fulan, ini pendapat ulama fulan. Orang yang mengambil salah satu pendapat karena ada dalilnya, ini sebatas ini tidak masalah. Ya. Tapi akan menjadi masalah ketika dia mengambil pendapat ulama fulan yang ada dalilnya itu karena ada kecocokan secara pribadi. Guru saya. Ya. Karena dia guru saya. Kalau bukan karena guru saya, belum tentu saya ambil pendapatnya, walaupun ada dalil. Hawa nafsu. Ya, itu hawa nafsu. Engkau tidak murni lagi dalam masalah mengikuti dalil, tapi ada membonceng di dalamnya karena dia gurumu. Nah, jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Hatta di kalangan para ulama pun mungkin masuk hawa nafsu seperti yang kita sebutkan, cinta kepada kepemimpinan. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama, ya, terkala dia membahas masalah-masalah ilmiah, masuk kepadanya pemikiran untuk membela sebuah pendapat karena pendapat itu mencocoki dia, sehingga dia berupaya mencarikan dalilnya, mengoreksi pendapat-pendapat lain. Al dalilnya alim minal ulama. Itu hawa nafsu yang masuk padanya. Disebutkan oleh Syekh Al-Mu'allimi di dalam sebagian kitabnya. Barakallahu fikum. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.